Performa yang jauh dari kata memuaskan masih dialami Yamaha dengan pembalap andalanya Fabio Quartararo hingga tuntasnya seri ke-10 musim ini. Sebagai tumpuan utama, pembalap berjuluk El Diablo tersebut belum bisa konsisten bersaing bahkan untuk memperebutkan posisi 10 besar. Dalam penampilan terakhir pada GP Inggris di sirkuit Silverstone, Quartararo harus menyudahi sesi sprint dan balapan utama di urutan ke-11. Kekuatan tim asal Iwata Jepang tersebut benar-benar berkurang dalam balapan itu lantaran Alex Rins harus absen akibat cedera. Di sisa jadwal yang ada, Quartararo tentu berharap timnya bisa tampil dan menunjukkan kemajuan lebih baik lagi. Agenda uji coba atau tes resmi MotoGP sudah tersedia pada akhir bulan depan yang bertempat di sirkuit Misano, Italia. Juara dunia kelas MotoGP musim 2021 itu kini tengah mengarahkan fokus sepenuhnya untuk balapan di Red Bull Ring Austria akhir pekan ini. Kesempatan untuk memperbaiki sisi lemah motor WCR M1 terbuka lebar jika bisa memanfaatkan tes tersebut dengan baik. Quartararo merasa saat ini Yamaha memiliki ironi di mana kelemahan mereka justru bersumber dari titik kekuatan di masa lalu. Ya, handling Yamaha kini tidak segesit beberapa musim lalu di mana motor masih bisa dibelokkan dengan lincah seiring kinerja mesin yang baik. Seadanya mesin sudah ditingkatkan untuk menandingi kecepatan rival, WCR M1 justru susah dibelokkan dengan maksimal. Quartararo menyadari harus ada harga yang dibayar Yamaha jika ingin mengembangkan satu aspek tertentu di motor mereka. Saat mereka memutuskan untuk meningkatkan daya kerja mesin, mereka juga harus bersiap kehilangan kelincahan motor yang sempat menjadi kekuatan. Selama 26 tahun berkarir di ajang Grand Prix 1996 hingga 2021, Rossi telah berhasil meraih berbagai prestasi luar biasa. Termasuk 9 gelar juara dunia yang mana 7 diantaranya adalah kelas MotoGP. Perjalanan indah itu lantas berakhir di MotoGP 2021. Rossi memilih pensiun usai memenangkan 115 balapan berdiri di 235 podium. Menariknya, kehidupan pasca pensiun ternyata membuat Rossi bahagia. Sebab ia langsung merasa lebih santai karena sudah tak ada lagi tekanan yang biasanya selalu ia rasakan setiap tahunnya. Kendati demikian, Rossi mengaku kehidupannya justru jauh lebih sibuk, sebab ada banyak hal yang kini ia urus. Mulai dari timnya di MotoGP, yakni Pertamina Enduro VR46, lalu ada VR46 Academy, dan masih banyak hal lainnya. Kesibukan itu semua membuat Rossi banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya dan tak di lintasan balap lagi. Sehingga The Doctor mengaku walau sibuk, ia masih tetap santai. Selain sibuk dengan pekerjaannya, Rossi pun juga sibuk merawat anak dan istrinya, Francesca Sofia Novello. Apalagi Rossi bakal memiliki anak kedua lantaran Sofia Novello saat ini tengah hamil. Kegaduhan tersebut merusak masa istirahat Jack Miller ketika jeda liburan musim panas MotoGP tersisa pekan kemarin saja. Sebab akhir pekan nanti, rider asal Australia tersebut akan beraksi di markas timnya KTM yang bertajuk MotoGP Austria 2024. Geger yang berujung Miller ngamuk-ngamuk di media sosial adalah ketika dia turut ikut tes tim Ayo bersama Pedro Acosta sebagaimana dilansir Speedweek. Setelah merampungkan agenda tes tersebut, Miller geram dengan postingan dari penggemar MotoGP di Facebook. Postingan menjengkelkan tersebut mengabarkan tentang Miller yang jadi kambing hitam KTM. Adapun maksud dari kambing hitam tersebut adalah terkait tersisihnya ex-rider Ducati tersebut gara-gara Brad Binder. Padahal Miller tidak pernah mengatakan demikian di media manapun. Praktis, rider tersebut langsung naik pitam. Sebelumnya, berikut kutipan yang membuat Miller akhirnya buka suara di Instagram. Brad Binder seharusnya membawa KTM ke puncak, tapi itu tidak terjadi. Saya merasa menjadi kambing hitam atas permasalahan tim KTM. Bunyi kutipan berita hoax tersebut. Sekarang jelas bahwa bukan saya masalahnya. Dengan tegas, Miller langsung menuliskan penjelasan singkatnya karena postingan tersebut. Bagi Miller, permasalahan internalnya dengan KTM dan penyebab ia didepak adalah orang-orang yang bekerja dengannya. Dan dia meminta kepada semua orang untuk berhati-hati dalam membaca sebuah berita. Terlepas dari sedikit kegaduhan yang terjadi, diharapkan tidak mempengaruhi performa Miller nanti di markas KTM.
Pasalnya, Miller yang masih menjadi bagian KTM di MotoGP 2024 akan melakoni balapan kandang. Jelas, baik Miller, Binder, Pedro Acosta, dan Augusto Fernandez diharapkan memetik hasil manis di rumah sendiri. Walau sudah menunggangi Desmos edisi GP23 milik Ducati, Marquez tak luput dari kebiasaannya yang sering kecelakaan di lintasan balap. Bahkan setelah 10 seri balapan di kelas MotoGP 2024 berlangsung, Marquez mencatatkan dirinya di posisi pertama. Dilansir Todo Circuito, Marquez telah membukukan catatan 15 kali kecelakaan sepanjang mengendarai motor Ducati. Jika dibandingkan dengan rider Ducati lainnya, si Baby Alien memang paling sering nyungsep ke gravel dengan Desmos edisi miliknya. Itu yang menjadi alasan dirinya menduduki peringkat atas catatan kecelakaan yang ia bukukan selama mengendarai Ducati. Di posisi kedua ada Brad Binder yang secara mengejutkan justru hampir menyamai catatan Marquez. Binder dengan calon tandemnya musim depan yaitu Pedro Acosta sama-sama mengoleksi 12 kali crash. Menariknya, andaikan Binder crash setidaknya 2 atau 3 kali lagi, dia akan menyamai catatan crashnya di MotoGP 2023 lalu. Padahal Binder musim lalu termasuk rider yang bersih dan jarang crash ketika mentas di lintasan balap. Binder selama satu musim penuh hanya membukukan 15 kali crash. Beda dengan saat ini yang separuh musim saja sudah 12 kali. Di posisi keempat ada murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi yang justru juga tak luput dari crash. Bezzecchi telah mengalami sebanyak 10 kali crash dalam 10 seri balapan terakhir di MotoGP 2024. Di 5 besar, Marquez paling sering jatuh di lintasan balap dan ini sinyal buruk bagi sang juara dunia 8 kali. Bukan hanya buruk buat performanya, tapi cedera-cedera yang telah diupayakan untuk sembuh musim lalu. CEO Ducati Claudio Domenicali membongkar satu dosa besar Jorge Martin yang membuatnya kehilangan kesempatan membela tim Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Dosa yang dimaksud sang bos besar adalah soal kata-kata pedas Jorge Martin sebelum Ducati memilih Marc Marquez sebagai rekan Pecco Bagnaia. Kala itu saat semuanya belum pasti, Martinator mengatakan bahwa ia sudah pasti tidak akan membela tim Pramac Racing di MotoGP 2025. Meski tim Pramac tidak masalah dengan kata-kata tersebut, faktanya Domenicali malah sedikit sakit hati dengan perkataan itu. Menurut Domenicali, perkataan tersebut menutup peluang pembalap bernomor 89 tersebut untuk bisa memperebutkan kursi utama tim Borgo Panigale. Statement bos Ducati terbilang unik karena Marc Marquez sendiri juga mengungkapkan hal yang sama kala itu. Marquez sempat mengatakan bahwa ia tidak mau membela tim Pramac meski diberikan motor spek pabrikan. Kenyataannya, hal tersebut tetap membuat Marquez mendapatkan apa yang diinginkan Martin, sedangkan tim Pramac malah pindah ke lain hati. Meski dibawa-bawa namanya oleh bos Ducati, Pramac mengungkap bahwa kepergiannya ke Yamaha karena Ducati mengesampingkan Martin. Pada dasarnya, pabrikan Italia tersebut memang lebih memilih Marquez sejak awal tanpa memedulikan apa yang dilakukan Martin.